Selamat pagi anak-anak. Hari ini anak-anak akan berdevosi bersama-sama ya. Hari ini kita akan membahas dari Kejadian 25 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-28. Dengan judul Allah memilih Yakub si bungsu. Nah, Ibu Fergi berharap anak-anak sudah menyiapkan Alkitabnya ya. Sebelumnya, Ibu Fergi mau ajak kita satu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kalau pada hari ini, pada pagi yang indah ini, Tuhan memberikan kami waktu untuk kami merenungkan dari sebagian firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan begitu baik memberikan kami firman yang kami nanti-nantikan. Kiranya firman hari ini hidup dalam hati kami Tuhan, dan kami siap mendengarkannya. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita buka Alkitab kita dari Kejadian 25 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-28. Kejadian 25 ayatnya ke-19 sampai ayatnya ke-20. Mari kita baca bersama-sama. Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel anak Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu. Diambilnya menjadi istri, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Sebab istrinya itu mandul, Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahim, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk. Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah seluruh tubuhnya, seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir, lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, sedang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di dalam kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Oke anak-anak, jadi hari ini kita masih berbicara tentang Esau dan juga Yakub. Yuk kita review dulu yuk. Siapa ya yang kakak di sini? Ya, yang kakak adalah si Esau. Esau itu suka apa ya nak ya? Ya, dia suka berburu. Sedangkan adiknya namanya Yakub. Ia suka apa? Ia suka memasak anak-anak. Nah, siapa anak sulung di antara Esau dan Yakub? Ya, anak sulung di antara Esau dan Yakub adalah si Esau. Apa arti anak sulung? Anak sulung adalah anak pertama yang dilahirkan. Nah, Esau dan Yakub ini adalah anak kembar ya nak ya? Iya, tetapi yang dilahirkan duluan itu siapa? Esau ya. Dalam zaman itu, anak-anak, semua anak sulung itu memiliki hak yang istimewa. Ya, semua anak pertama itu mempunyai hak yang istimewa. Nah, jadi kalau pada zaman dahulu anak-anak, orang-orang atau anak yang menjadi anak sulung atau anak yang pertama itu sangat mengucap syukur sekali. Karena apa? Karena mereka punya hak istimewa anak-anak. Anak-anak tadi Ibu Ferdi sudah jelaskan bahwa si sulung atau Esau itu suka apa? Berburu, sedangkan si bungsu, si Yakub suka apa? Suka masak ya. Nah, tetapi dari cerita ini, dari cerita yang sudah kita dengarkan sebelumnya, di mana si Yakub mencoba untuk merebut hak kesulungannya Esau. Ya, tetapi dalam cerita ini bukan siapa yang sulung atau bungsu anak-anak.
Kalau tadi Ibu Vergi sudah jelaskan bahwa pada zaman itu anak yang sulung itu mendapatkan hak yang istimewa. Tetapi bukan itu yang kita mau bahas sekarang. Bukan siapa yang sulung atau yang bungsu. Bukan siapa yang lebih hebat anak-anak. Tetapi ini kita mau diajarkan tentang Allah memilih bukan karena kehebatan dan kebiasaan kebudayaan. Nah, anak-anak, dari zaman dulu, di budaya orang-orang zaman dulu, anak sulung itu mendapatkan tempat yang istimewa. Mereka punya hak yang lebih banyak daripada anak bungsu. Ya, jadi anak sulung itu benar-benar dimanja, benar-benar dinantikan. Semuanya hak istimewa itu bisa didapatkan oleh anak sulung. Betul sekali anak-anak ya. Nah, tetapi dalam cerita ini Allah memilih justru bukan karena kehebatan anak sulung anak-anak dan bukan karena kebiasaan kebudayaan pada saat itu. Ya. Pada waktu itu Allah ingin memberikan sesuatu yang besar kepada yang tidak layak. Di sini Esau dan Yakub adalah saudara, bahkan mereka itu adalah saudara kembar. Seharusnya yang mendapatkan hak istimewa itu siapa? Yang sulung? Ya, Esau. Tetapi dalam cerita ini, akhirnya Yakub dalam kedaulatan Allah diizinkan Allah mengambil hak kesulungannya siapa nak? Si Esau. Ya, di sini kita mau dijelaskan bahwa Allah memberikan sesuatu yang besar kepada yang sebenarnya tidak layak. Siapa yang tidak layak sebenarnya tadi? Si Yakub ya. Seharusnya yang mendapatkan itu semua siapa? Si Esau. Tetapi hak kesulungan itu kemudian diambil oleh Yakub. Di sini kita mau diajarkan bahwa Allah memberikan sesuatu yang besar dan sesuatu yang sebenarnya tidak layak kepada orang-orang, tapi Allah mampu. Ya, nah di sini Yakub bukan karena ia lebih hebat dari Esau, tetapi Yakub memiliki atau mendapatkan anugerah itu karena siapa yang berikan? Ya, karena Allah yang berikan ya nak ya. Anak-anak, dari cerita hari ini, Ibu Vergi mau tanya sama anak-anak. Hal apa saja yang engkau terima sebagai anugerah dari Allah? Kalau tadi Yakub menerima anugerah dari Allah yaitu hak kesulungan yang seharusnya dia tidak dapat. Dan itu didapatkan sebagai anugerah. Lalu, apa anugerah Allah dalam hidupmu? Coba kamu tuliskan satu saja. Anugerah apa yang engkau sudah terima dari Allah? Bisa? Wah, Ibu Vergi berharap anak-anak bisa merefleksikan anugerah apa yang Allah berikan kepada kamu. Ya, baiklah anak-anak, mari kita satu dalam doa mengucap syukur karena hari ini sudah kita dengar firman ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan memberikan kami waktu untuk kami melakukan berdevosi bersama. Kiranya refleksi hari ini menyadarkan kami bahwa Engkaulah satu-satunya sumber anugerah. Bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang bisa memberikan anugerah. Kami sebenarnya tidak layak mendapatkan itu, tetapi Tuhan memberikannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak, selamat mengerjakan refleksi devosi kamu ya. God bless you and I love you.